Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua dimanapun saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa kami yang kekal dan ajaib. Terima kasih sudah membangunkan kami pada pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Kami mengucap syukur atas anugerah-Mu dan berkat-Mu. Kiranya Bapa memberkati pendengar kami yang sedang sakit, yang sedang banyak pikiran, yang memiliki banyak masalah. Kiranya Bapa menyembuhkan kami yang sedang sakit. Tuhan angkat seluruh penyakitnya, Tuhan berikan pemulihan jasmani kepada kami di sini. Apapun penyakit kami, kiranya Tuhan sembuhkan dan Tuhan pulihkan. Begitu juga saudara pendengar kami yang memiliki banyak masalah hidup, kiranya Bapa berkenan memberikan kelegaan dan pemulihan. Untuk pendengar kami yang memiliki masalah ekonomi dan berbeban berat, juga Tuhan berikan arah dan jalan hidup baru. Kiranya tangan Tuhan berkenan menjamah dan mengambil beban itu. Kami di sini memiliki masalah kami masing-masing dan kiranya Tuhan memberikan kami jalan keluar. Terima kasih Tuhan, karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan, Tuhan Yesus. Tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku. Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus, tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat pendengar saudara rohani, bacaan renungan dan ayat emas Alkitab kita pada pagi hari ini dimulai dengan nats bacaan kita pagi hari ini adalah: Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Tertulis di dalam kitab Lukas 21 ayat 26, judul renungan kita hari ini adalah Dunia yang Semakin Genting. Bacaan kita pada pagi ini terambil dari kitab Lukas 21 ayat 25 sampai dengan ayat 33. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka, perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu. Sebelum semuanya terjadi, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Ayat renungan kita ini terambil dari kitab Lukas 21 ayat 25 sampai dengan ayat 33. Kata bijak Alkitab hari ini adalah,
Dalam kegentingan dunia ini kita harus makin melekat kepada Tuhan. Sebab, orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Matius 24 ayat 13. Mari kita mulai renungan pagi kita. Baiklah, mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Saintes adalah satu kata yang menggambarkan keadaan manusia di zaman sekarang ini. Secara umum arti kata stres adalah gangguan atau kekacauan mental dan emosional yang disebabkan oleh faktor luar, ketegangan. Banyak orang mengalami tekanan dan ketakutan karena terjadinya hal-hal di bumi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Alkitab sudah menyatakan bahwa menjelang kedatangan Kristus yang kedua kalinya manusia akan mengalami berbagai masalah hidup yang seolah-olah tak ada jalan keluarnya. Bukankah hal itu sudah dan sedang terjadi? Setiap hari kita disuguhi dengan berita-berita yang mengejutkan, bukan hanya tentang kejadian-kejadian yang ada di luar negeri, tapi juga berita-berita di dalam negeri sendiri. Hal-hal yang aneh terjadi di mana-mana. Sesungguhnya yang terutama harus diperhatikan adalah kata Tuhan Yesus. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Karena tekanan-tekanan hidup inilah sering dijumpai orang mudah sekali tersinggung, tersulut emosi, marah, dan akhirnya melakukan tindakan-tindakan yang di luar batas kewajaran. Mari, yang manusia butuhkan sekarang adalah tabib agung, penyembuh segala jenis penyakit dan luka-luka batin. Perhatikan undangan Kristus ini, marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kristus bukan sekadar memberi kelegaan, tapi Dia juga sanggup melepaskan kita dari semua beban fisik maupun mental. Iman Simeon, Lukas 2 ayat 25-26 menuliskan, adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus, bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Simeon, orang Yerusalem merupakan seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel, dan Roh Kudus ada di atasnya. Kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus, anak itu, dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menggendongnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang, Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menyatakan kehendak-Mu bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu, Israel." Bapa serta ibunya amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Kerinduan Simeon dan Hana akan kedatangan Mesias membawa mereka kepada suatu pengalaman padang gurun. Bapa Surgawi juga menghendaki agar hal serupa terjadi pada diri kita, bukan untuk membuat kita jatuh ke dalam depresi, tetapi untuk membawa kita kepada kebebasan yang lebih besar. Allah ingin mengangkat jiwa kita ke dalam dunia atau alam yang tanpa batas, sehingga kita masing-masing dapat mengalami kemuliaan-Nya dan menjadi seorang ciptaan baru. Dia rindu sekali untuk membersihkan diri kita dari dosa dan memenuhinya dengan segala hal yang baik. Pada hari
pesta Yesus dipersembahkan di bait Allah ini, marilah kita menyerahkan hati kita kepada Yesus dan mohon dari Dia agar menyatakan kasih-Nya kepada kita secara lebih mendalam lagi. Inilah luar biasanya Simeon. Begitu dia melihat bayi Yesus, Simeon langsung menggendongnya dan memuji Tuhan. Tidak sedikit pun terlintas keraguan di benaknya. Betapa beruntungnya Simeon mendapatkan kesempatan menggendong Sang Juru Selamat. Simeon begitu mempercayai nubuatan tersebut, bahkan Simeon tidak membutuhkan sedikit pun bukti atau tanda ajaib untuk percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang selama ini dinantikan yang membawa pengharapan besar bagi dunia. Apakah kita menyadari bahwa Yesus adalah pengharapan bagi kita dan dunia ini? Setelah begitu banyak bukti yang terjadi di dalam hidup kita, masihkah kita meragukan bahwa Yesus adalah sumber pengharapan, sumber damai, sumber sukacita bagi hidup kita? Jika kita mempercayainya, maka marilah kita tinggal semakin dalam bersama Yesus dan berjalan semakin jauh bersama Dia yang selalu memberikan kita kekuatan dan pengharapan. Simeon hanya sempat menggendong Yesus, tetapi kini Yesus tinggal menetap di dalam hati kita. Bukankah itu sesuatu yang jauh lebih luar biasa? Karena itu, berimanlah seperti Simeon yang berbahagia setelah berjumpa dengan Yesus. Apa itu keselamatan yang mulia? Doktrin keselamatan ketuhanan mengajarkan bahwa ketundukan kepada Kristus sebagai Tuhan sejalan dengan kepercayaan kepada Kristus sebagai Juru Selamat. Keselamatan yang mulia adalah kebalikan dari apa yang kadang-kadang disebut kepercayaan mudah atau ajaran bahwa keselamatan datang melalui pengakuan terhadap serangkaian fakta tertentu. John MacArthur, yang bukunya The Gospel menurut Yesus menguraikan kasus keselamatan ketuhanan, merangkum ajaran tersebut sebagai berikut. Panggilan iman Injil mengandaikan bahwa orang berdosa harus bertobat dari dosa mereka dan menyerah pada otoritas Kristus. Dengan kata lain, orang berdosa yang menolak untuk bertobat tidak diselamatkan, karena ia tidak dapat berpegang teguh pada dosanya dan Juru Selamat pada saat yang bersamaan. Dan orang berdosa yang menolak otoritas Kristus dalam hidupnya tidak memiliki iman yang menyelamatkan, karena iman yang sejati mencakup penyerahan diri kepada Allah. Oleh karena itu, Injil menuntut lebih dari sekedar membuat keputusan intelektual atau mengucapkan doa. Domba akan mengikuti gembalanya dengan ketaatan dan ketaatan. Dalam khotbah di bukit, Yesus mengatakan bahwa kehidupan kekal adalah jalan sempit pengakuan iman bisa masuk. Yesus berkata bahwa setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sebaliknya, kepercayaan mudah mengatakan bahwa sebatang pohon masih bisa menjadi baik dan hanya menghasilkan buah yang buruk. Yesus berkata bahwa banyak orang yang berseru, "Tuhan, Tuhan," tidak akan masuk kerajaan. Sebaliknya, paham mudah percaya mengajarkan bahwa mengucapkan, "Tuhan, Tuhan," sudah cukup. Keselamatan sebagai Tuhan bukanlah doktrin keselamatan melalui perbuatan. Para pendukung keselamatan Tuhan dengan hati-hati mengatakan bahwa keselamatan hanya karena anugerah, bahwa orang percaya diselamatkan sebelum iman mereka menghasilkan perbuatan baik, dan bahwa orang Kristen dapat dan melakukan dosa. Namun, keselamatan sejati pasti akan membawa pada kehidupan yang berubah. Orang-orang yang diselamatkan akan dipersembahkan kepada Juru Selamat mereka. Seorang Kristen sejati tidak akan merasa nyaman hidup dalam dosa yang tidak diakui dan tidak ditinggalkan. Berikut adalah 9 ajaran yang membedakan keselamatan ketuhanan dengan kepercayaan yang mudah. Para pendukung keselamatan Tuhan menunjuk pada peringatan Yesus yang berulang-ulang kepada orang-orang munafik beragama pada zamannya sebagai bukti bahwa sekadar menyetujui fakta-fakta rohani tidak akan menyelamatkan seseorang. Harus ada perubahan hati. Yesus menekankan tingginya biaya pemuridan. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Dan, barang siapa tidak menyerahkan segala miliknya,
ia tidak dapat menjadi muridku. Di bagian yang sama, Yesus berbicara tentang menghitung biayanya. Di tempat lain, dia menekankan komitmen total. Tidak seorang pun yang siap membajak dan menoleh ke belakang, tidak layak untuk melayani dalam kerajaan Allah. Ditemukan oleh hanya sedikit. Sebaliknya, paham mudah percaya berusaha memperluas jalan sehingga siapapun yang memiliki keselamatan dari Tuhan mengajarkan bahwa pengakuan iman yang sejati akan didukung oleh bukti iman. Jika seseorang benar-benar mengikuti Tuhan, maka dia akan mematuhi instruksi Tuhan. Seseorang yang hidup dalam dosa yang disengaja dan tidak bertobat jelas tidak memilih untuk mengikuti Kristus. Karena Kristus memanggil kita keluar dari dosa dan masuk ke dalam kebenaran. Memang benar, Alkitab dengan jelas mengajarkan bahwa iman kepada Kristus akan menghasilkan kehidupan yang diubahkan. 1. Pertobatan bukanlah sinonim sederhana untuk iman. Kitab suci mengajarkan bahwa orang berdosa harus menjalankan iman bersamaan dengan pertobatan. Pertobatan adalah perubahan pikiran dari menerima dosa dan penolakan terhadap Kristus menjadi penolakan terhadap dosa dan menerima Kristus, dan bahkan ini adalah anugerah dari Allah. Pertobatan sejati, yang terjadi ketika seseorang berserah diri pada ketuhanan Kristus, pasti menghasilkan perubahan perilaku. 2. Seorang Kristen adalah ciptaan baru dan tidak bisa berhenti percaya, dan kehilangan keselamatan. Iman itu sendiri adalah anugerah dari Allah, dan iman yang sejati bertahan selamanya. Keselamatan adalah pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan manusia. Mereka yang percaya kepada Kristus sebagai Tuhan diselamatkan tanpa usaha apapun. 3. Objek iman adalah Kristus sendiri, bukan janji, doa, atau pengakuan iman. Iman harus melibatkan komitmen pribadi kepada Kristus. Ini lebih dari sekedar yakin akan kebenaran Injil, itu adalah meninggalkan dunia ini dan mengikuti Sang Guru. Tuhan Yesus berkata, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku, aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku." 4. Iman yang benar selalu menghasilkan kehidupan yang berubah. Manusia batiniah diubahkan oleh Roh Kudus, dan orang Kristen mempunyai sifat yang baru. Mereka yang memiliki iman sejati, mereka yang berserah diri pada ketuhanan Kristus, mengikuti Yesus, mengasihi saudara-saudaranya, menaati perintah-perintah Allah, melakukan kehendak Tuhan, berpegang pada firman Tuhan, menaati firman Tuhan, melakukan perbuatan baik, dan terus beriman. Keselamatan bukanlah menambahkan Yesus ke dalam jajaran berhala seseorang, ini adalah penghancuran besar-besaran terhadap berhala-berhala dengan Yesus yang berkuasa. 5. Kuasa ilahi Allah telah memberikan segala sesuatu yang kita perlukan untuk hidup saleh. Maka keselamatan bukan sekadar tiket menuju surga. Ini adalah sarana yang melaluinya kita dikuduskan, secara praktis, dalam kehidupan ini dan yang melaluinya kita bertumbuh dalam kasih karunia. 6. Kitab suci mengajarkan bahwa Yesus adalah Tuhan atas segalanya. Kristus menuntut penyerahan tanpa syarat pada kehendak-Nya. Mereka yang hidup dalam pemberontakan terhadap kehendak Allah tidak memiliki kehidupan kekal. Karena Allah menentang orang yang sombong, tetapi berkenan kepada orang yang rendah hati. 7. Mereka yang benar-benar percaya kepada Kristus akan mengasihi Dia, dan orang-orang yang kita kasihi, kita ingin menyenangkannya. 8. Kitab suci mengajarkan bahwa perilaku adalah ujian iman yang penting. Ketaatan adalah bukti bahwa iman seseorang itu sejati. Jika seseorang tetap tidak mau menaati Kristus, ia memberikan bukti bahwa imannya hanyalah sekedar nama. Seseorang mungkin mengaku Yesus sebagai juru selamat dan berpura-pura taat untuk sementara waktu, namun, jika tidak ada perubahan hati, sifat sejatinya pada akhirnya akan terwujud. Hal serupa juga terjadi pada Yudas Iskariot,
Dalam iman orang percaya yang sejati mungkin tersandung dan jatuh, tetapi mereka akan bertekun. Inilah yang terjadi pada Simon Petrus, seorang orang percaya yang sepenuhnya berpaling dari Tuhan dan tidak pernah kembali, dengan jelas menunjukkan bahwa ia tidak pernah dilahirkan kembali. Hal inilah yang terjadi pada Yudas Iskariot, seseorang yang telah dibebaskan dari dosa melalui iman di dalam Kristus, hendaknya tidak ingin tetap hidup dalam dosa. Tentu saja, pertumbuhan rohani bisa terjadi dengan cepat atau lambat, tergantung orang dan keadaannya, dan perubahan tersebut mungkin tidak terlihat jelas bagi semua orang pada awalnya. Pada akhirnya, Tuhan mengetahui siapa domba-dombanya, dan Dia akan mendewasakan kita masing-masing sesuai dengan jadwal waktunya yang tepat. Mungkinkah menjadi seorang Kristen dan hidup dalam kedagingan seumur hidup, menikmati kenikmatan dosa, dan tidak pernah berusaha memuliakan Tuhan yang telah membelinya? Bisakah orang berdosa menolak ketuhanan Kristus namun tetap mengklaim Dia sebagai juru selamat? Dapatkah seseorang mendoakan doa orang berdosa, dan menjalani hidupnya seolah-olah tidak terjadi apa-apa dan masih menyebut dirinya Kristen? Keselamatan yang mulia mengatakan, tidak. Janganlah kita memberikan harapan palsu kepada orang-orang berdosa yang tidak bertobat. Sebaliknya, marilah kita menyatakan seluruh nasihat Allah, kamu harus dilahirkan kembali. Perkataan Tuhan tidak akan berlalu. Lukas 21 ayat 33 berkata, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Perkataan Tuhan, atau firman Tuhan, sifatnya kekal sampai selama-lamanya. Semua yang di dalam dunia ini, hidup, alam semesta, semua sedang menuju kepada kerusakan dan kebinasaan dan menuju kepada kehancuran. Yesus sudah prediksi 2000 tahun lalu. Langit dan bumi akan lenyap. Dan kita sebagai umat-umat Tuhan, mesti sadar, mesti eling. Dalam berusaha, dalam mengarungi hidup, dalam segala bidang hidup kita mesti sadar bahwa, semua perbuatan kita, satu kali akan dan harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Perkataan Tuhan yang kekal ini sering diabaikan oleh umat manusia dan kita lebih cenderung mencari yang bisa hancur dan membusuk. Tapi inilah manusia, kita tidak mau sadar, kita tidak mencari sesuatu yang kekal, firman Allah tidak akan berlalu, tapi kita mencari yang sementara. Langit dan bumi itu akan hancur, akan lenyap, tapi kita rajin terus mencari apa yang ada di bumi, apa yang ada di dalam dunia ini. Kita cari terus, kita bangun pagi, tidur jauh malam, mencari rejeki, mencari nafkah, padahal itu hanya sementara. Paulus menyadari bahwa tubuh manusia perlahan akan mati dan binasa. Badan kita ini, semakin hari semakin merosot. Walau kita menjaga tubuh kita sebaik apapun, pasti tubuh kita akan menuju kebinasaan. Sebab tidak ada tubuh manusia di dunia ini yang kekal selamanya. Badan kita ini harus binasa, harus mati. Dan kita sedang hidup dalam proses menuju kepada kematian. Itu kita harus sadar. Jadi, kalau sedikit jantung berdebar, sedikit ada darah tinggi, jangan pusing, memang kita harus begitu. Kita harus lewati. Kalau sudah umur 60 tahun, 65 tahun, 70 tahun, tubuh kita pasti akan mengalami banyak kelemahannya. Sakit penyakit akan menjadi bagian tubuh kita. Jangan panik akan hal itu, karena itu alamiah. Yang bisa kekal dalam diri kita hanya satu, yakni manusia batin kita, atau roh kita. Manusia batin kita akan dibaharui tiap hari jika kita mau dekat dan bersekutu dengan Tuhan Sang Pemilik roh kita itu. Manusia batin dibaharui dari sehari ke sehari. Manusia lahiriah kita akan terus merosot. Sama dengan bunga rumput, artinya, hidup kita di dunia ini punya masa.
Tuhan hanya memberikan kita batas umur sampai 120 tahun saja di dunia ini. Itu pun kalau kita kuat, jika tidak kuat kita hanya sampai pada 70 atau 80 tahun saja. Batas kita secara manusia bertahan di dunia ini terbatas. Hidup kita yang lama nanti adalah di surga. Di sana kita akan hidup kekal selamanya. Untuk memperoleh surga itu kita harus berjuang selama di dunia yang sementara ini. Neraka itu sudah pasti bagi kita karena sifat dan karakter kita sudah berdosa, tetapi surga itu adalah perjuangan selama masih berada di dunia ini. Karena itu, berjuanglah mencari yang kekal selama berada di dunia yang sementara ini. Anak manusia datang dalam awan. Lukas 21 ayat 27 berkata, pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Penulis Lukas menggambarkan kedatangan Yesus bagaikan awan. Tentu awan itu pastilah putih, karena awan itu melambangkan kekudusan dan kemurnian Allah. Pada hari penghakiman Yesus akan datang sebagai hakim. Dia adalah hakim yang adil dan benar, yang melakukan penghakiman yang benar atas para pemberontak yang jahat, yang berani menentangnya dan mengambil alih kewenangan Raja Penguasa Ciptaan. Para pemberontak ini sekarang berada di bawah murkanya dan pemberontak itu meliputi semua pendosa di dunia. Jika kita berbicara soal awan, maka kita bisa menelisiknya jauh ke dalam peristiwa keluarnya orang Israel dari Mesir. Pada saat itu Allah menuntun umatnya, dengan tiang awan untuk menuntun mereka di jalan. Awan menunjukkan jalan bagi orang-orang Israel. Hal ini menarik karena Allah memang berbicara tentang menuntun umatnya. Dia berbicara tentang menerangi jalan bagi umatnya sehingga kita tahu di mana kita harus berjalan. Biasanya, kita berpikir bahwa firman Allah lah yang menerangi jalan kita, memberitahu kita, inilah jalan. Berjalanlah mengikutinya, dan kita pergi mengikuti Tuhan Yesus di jalan yang sempit. Tetapi, di sini, awan mengambil alih peran itu. Dikatakan dalam Keluaran 14 ayat 19-22 berkata, kemudian bergeraklah malaikat Allah, yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel, dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain, semalam-malaman itu. Ini adalah kejadian sejarah yang benar-benar terjadi. Orang-orang Mesir mengejar orang-orang Israel sampai ke Laut Merah. Allah menahan orang-orang Mesir dengan tiang api dan tiang awan di antara orang-orang Mesir dan orang-orang Israel, sehingga mereka tidak dapat melawan orang-orang Israel untuk menghancurkan mereka semalaman. Perhatikan bahwa dikatakan, dalam ayat 20, dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat. Sebenarnya terjemahan yang lebih baik dari ayat ini ditemukan dalam Alkitab terjemahan lama sebagai berikut, maka adalah awan itu sebelahnya gelap dan sebelahnya menerangi malam, sehingga tentara tiada dapat menghampiri tentara semalam-malaman itu. Awan itu menimbulkan kegelapan bagi orang-orang Mesir, tetapi memberikan penerangan bagi orang-orang Israel. Orang-orang Israel melambangkan orang-orang pilihan Allah, karena mereka diselamatkan dari Mesir, yang melambangkan dunia ini, mereka mengalami keselamatan Allah. Setan, yang dilambangkan dengan Firaun dan bala tentaranya, masih mengejar dan masih melawan semua bangsa Israel, atau semua umat Allah. Hari penghakiman adalah waktu kegelapan rohani bagi mereka. Pada waktu yang sama, Allah sedang melindungi umatnya dan memberi mereka penerangan dengan benda yang sama yang menimbulkan kegelapan bagi orang lain yaitu awan. Selain contoh di atas, dalam Bilangan 11 ayat 25 berkata, lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa.
Di sini, sekali lagi, Tuhan datang dalam awan dan berbicara. Firman Allah datang dari awan dan hal itu bukan hanya sekedar suatu kejadian dalam perjanjian lama. Ingatlah saat Yesus dimuliakan di atas gunung, di mana dikatakan dalam Matius 17 ayat 3-5 berkata, "Maka tampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia." Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa dan 1 untuk Elia." Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata turunlah awan yang terang menaungi mereka dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Sekali lagi, awan muncul dan suara Allah Bapa terdengar mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Kita tidak boleh melewatkan bahwa Allah berbicara dari dalam awan dan fakta bahwa kaitannya dengan awan tetap ada dalam penampakannya dalam perjanjian lama, terutama selama periode 40 tahun saat awan menuntun orang Israel setiap hari. Kemudian, awan akan bergerak dan orang Israel akan mengikutinya, atas titah Tuhan. Intinya adalah bahwa kedatangan anak manusia dalam awan itu adalah suatu fakta sejarah yang sudah dimulai dari masa perjanjian lama dan diwujudkan juga pada masa perjanjian baru. Kini pada masa Advent ini, kita sedang menanti kedatangan Yesus kali kedua ke dunia ini untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Karena itu, marilah kita menanti dan berharap agar kedatangannya dalam awan segera terjadi di dunia ini. Selamat berkarya untuk Tuhan. Selamat memulai karya kehidupan untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda, dalam nama Yesus Kristus. Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan. Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita merenungkan perikop kita hari ini. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi, kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu. Bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu, kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita,
Sampai jumpa di renungan pagi hari saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.